Gil diam sejenak saat mendengar satu nama yang selama ini mampu meletupkan emosinya. Kenapa Mas? Safiyah menaikkan satu alisnya. Gil meletakkan ponselnya. Mengelus pipi selembut sutra sang istri. Tidak ada apa-apa. Bukan Gil tidak ingin membicarakan soal si peneror itu, tapi dia tidak ingin merusak suasana mereka yang baru saja berbaikan. Momen indah itu sangat sayang dirusak oleh satu nama yang menyesakkan dada. Gil membawa punggung tangan Safiyah ke arahnya. Mengecup begitu lama. Mas. Berbinar-binar mata Safiyah. Sebuah momen yang bahkan tidak ada dalam agenda hidupnya. Ia menikah dengan CEO paling berpengaruh di negara ini. Aku akan berusaha untuk menjaga kamu dan anak kita. Gil memandang perut Safiyah yang sudah kian membesar. Kemarilah. Gil meletakkan kepala Safiyah di bahu lebarnya. Aku ada sesuatu untukmu. Hadiah lagi. Aku akan memberikanmu hadiah setiap hari. Aku takut waktuku tidak banyak lagi. Maka setiap hari aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengungkapkan seberapa cintanya aku denganmu. Oh, so sweet. Safiyah selalu suka di momen di mana Gil seperti Jalaluddin Rumi yang menciptakan puisi indah tanpa sadar. Tapi aku nggak suka waktu kamu bilang waktumu tidak banyak. Kamu seolah akan pergi. Gil mengelus kepala Safiyah memandang langit penuh bintang di balkon itu. Tidak ada yang pasti kecuali kematian, sayang. Ketakutanku adalah meninggalkanmu tanpa kenangan indah. Kalau aku yang pergi dulu, gimana Mas? Kamu nikah lagi nggak? Tawa Gil meledak. Kamu harus menungguku di surga sana. Aku akan memilihmu daripada bidadari surga. Kamu yang memberiku ketenangan, sayang. Rasanya Safiyah ingin terbang dengan sayap pujian ke surga sana. Mulai sekarang, aku akan berusaha untuk membuatmu senyum setiap hari. Gil berdiri. Sebentar. Kamu harus tutup mata dulu. Ini hadiah yang kamu bilang tadi kan Mas? Gil tersenyum dengan ketulusan yang terpancar di wajahnya. Mata indah Safiyah tertutup. Menyesapi setiap nikmat yang Allah berikan lewat sayup angin malam. Ayo. Mas, mau bawa aku kemana? Maaf ya sayang. Aku harus menutup mata kamu lebih lama dengan kain. Gil menggenggam erat tangan sang istri. Safiyah yakin Gil tidak akan mencelakinya. Meski dia harus menutup mata selama mungkin. Sayang, memangnya kamu ingin memberiku kejutan apa sih? Ini sudah malam loh. Ini sudah aku persiapan sejak lama. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk istriku. Dan kamu tidak akan pernah lupa dengan apa yang pernah kita lewati bersama. Senyum terukir mesra di bibir Safiyah. Dia selalu menantikan kalimat manis yang akan diutarakan sang suami. Safiyah merasakan saat Gil memasang cadar untuknya. Mas, kita mau ketemu seseorang ya. Rahasia. Ya Allah Mas. Aku bisa mati penasaran kalau kamu bikin kejutan nutup mata seperti ini. Suara pintu mobil pun terdengar jelas. Gil pelan-pelan menuntun Safiyah untuk masuk ke dalam kendaraan itu. Tangan mereka tetap tersimpul dengan erat. Gil memperhatikan sang istri dari segi manapun akan tampak menawan. Aku yakin dulu pasti banyak yang suka denganmu. Keputusanmu mengenakan cadar sudah tepat, sayang. Maksudnya Mas. Sudahlah. Jangan pikirkan lagi. Sebentar lagi kita akan tiba di suatu tempat. Gil membuai kepala Safiyah untuk bersandar di bahu lebarnya. Safiyah hampir tertidur karena perjalanan mereka yang tiba-tiba hening. Mobil itu berhenti di sebuah tempat. Gil kembali menuntun Safiyah untuk keluar dari sana. Hati-hati sayang. Gil membawa Safiyah melangkah lebih jauh lagi. Safiyah hanya bisa mencium bau rumput hijau yang segar.
Aroma bunga Kamboja juga terendus samar. Mas, kita lagi di kuburan ya? Setahu Safia kalau Kamboja identik dengan kuburan. Gil tergelak. Surprise. Saat kain yang menutup mata Safia dibuka, semuanya tampak jelas. Masya Allah Mas. Safia menutup mulut dengan tangannya. Aku membuatkan masjid seperti yang pernah kamu ceritakan ke aku. Malam ini kita akan meresmikannya. Masjid ini adalah hadiahku untuk istriku yang sabar ini. Aku memberi nama masjid ini dengan nama As-Safiyah. Bulir-bulir kristal keluar dari sudut mata belo Safiyah. Tidak ada hari yang lebih membahagiakan dari malam itu. Masjid besar dengan konsep terbuka seperti di Timur Tengah. Kamu lihat di seberang masjid ini. Gil menunjuk di belakang Safia. Itu adalah tempat tinggal kita mulai sekarang. Dan di samping itu adalah panti asuhan. Kamu bilang ingin punya yayasan kemanusiaan yang membantu banyak orang bukan? Tangis Safia pecah di bahu sang suami. Dia tak menyangka obrolan tempo hari diwujudkan oleh Gil. Aku akan mewujudkan impian kamu selagi aku punya kemampuan itu. Aku juga akan mendukung setiap impianmu. Pasangan yang seperti itulah Safia inginkan. Mendukung dan berkembang bersama memberi manfaat bagi banyak orang. Kamu bilang ingin mewarisi kebaikan untuk anak cucu kita nanti dengan membangun yayasan. Sekarang aku membuka jalan untukmu memulai semua itu. Safia tak mau melepaskan pelukan harunya pada sang suami. Mungkin dia tidak akan menemukan suami sebaik Gil jika tidak melewati masa lalu yang buruk. Kesimpulannya adalah semua hal yang dilalui selalu punya hikmah dan mungkin saja jalan menuju kebahagiaan. Ayo kita ke dalam sana. Mulai sekarang aku tidak akan malas lagi ke masjid karena setiap 5 waktu kita akan selalu diingatkan untuk mengingatnya. Safia masih sesegukan karena syok dengan kejutan yang diberikan Gil. Gil tak main-main dengan cintanya. Seperti kisah Joda Akbar yang membangun Taj Mahal untuk orang yang ia cintai. Lihat sayang. Nama masjid ini adalah seberapa besar aku mencintaimu karena Allah. Gil mendaratkan bibir di kening sang istri. Di dalam masjid ini ada ruangan khusus. Ruangan khusus. Seperti museum yang memuat koleksi buku bacaan favoritmu. Semua orang harus tahu kisah cinta kita dan semua hal tentangmu ada di sana. Lutut Safia hampir goyah karena bergetar hebat. Dia sudah tak bisa berkata-kata dengan apa yang dilakukan Gil. Setiap kali Gil melakukan kesalahan, pasti pria itu akan menggantinya dengan berjuta-juta rasa manis. Lewat media apapun. Marwah tercengang dengan arsitektur mewah dari bangunan sekitar rumah baru Safia. Megah dan seperti istana di Timur Tengah. Masya Allah, Sa. Kamu beruntung sekali. Saat duduk di sofa bercorak emas itu Marwah serasa duduk di atas awan. Rumah barumu benar-benar hebat. Ada lowongan gak? Safia menyeringai. Justru itu wah, aku mengajakmu datang ke sini karena aku perlu bantuanmu. Bantuan? Aku ingin kamu membantuku untuk mengurus yayasan panti asuhan As-Safiyah. Ya Allah Sa. Beruntung banget ya kamu. Suamimu sudah cinta mati sama kamu. Bahkan dia bikin masjid atas namamu. Bukan hanya itu saja, Gil juga mengganti nama sang istri untuk semua aset yang ia punya. Hanya saja Safia tidak ingin sesumbar karena dia tahu Marwah baru saja disakiti oleh suaminya. Aku rasa orang yang paling tepat dan sabar adalah kamu, wah. Kamu bisa menjaga anak-anak yang akan kita bina menjadi generasi yang punya masa depan cerah nantinya. Aku akan mengabdikan hidupku untuk hal mulia itu, Sa. Aku bahkan gak perlu dibayar. Asal ada tempat tinggal dan makan saja. Jangan dong.
Aku sudah berdiskusi dengan Mas Gil. Akan ada beberapa orang yang akan direkrut untuk membangun yayasan ini nanti. Terima kasih, Sa. Marwah duduk di samping Safiyah. Kita punya visi yang sama. Insya Allah aku akan menjalankan amanah yang kamu berikan. Marwah tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan Safiyah. Kita perlu mencari perabotan untuk panti asuhan. Minggu depan kita akan mulai menyaring dan mendata anak-anak yang perlu dibantu. Keduanya bersiap untuk mempersiapkan hal mulia. Marwah dengan mata almond yang hangat menatap keindahan hati Safiyah. Itu terpancar dari balik cadar marunnya. Semoga apa yang kita jalankan berjalan lancar ya, Sa. Marwah menggenggam tangan sang sepupu. Safiyah mengangguk menatap Marwah yang belakangan ini suka mengenakan pakaian hitam. Oh, iya Sa. Kamu waktu bilang ada si peneror yang jadi pemicu Mas Gil suka marah. Sudah tahu orangnya. Mas Gil bilang jangan terlalu dipikirkan. Dia yang akan bereskan. Aku percaya sama suamiku. Semoga tidak ada masalah di pernikahan kalian ya Sa. Mas Gil itu spesies pria yang jarang ada. Royal dan bucin banget. Safiyah hanya menyeringai di balik cadar marunnya. Mereka tiba di mall. Membeli perlengkapan untuk kamar tidur anak-anak. Keduanya lebih banyak berdiskusi. Safiyah hanya percaya dengan sepupunya. Berbekal kesalahan di masa lalu, dia cukup selektif menyeleksi memilih orang yang akan dekat dengannya. Tiba-tiba saja dia menabrak seseorang yang mengenakan hoodie hitam. Astagfirullah, Sa. Marwah menahan sang sepupu yang tengah hamil besar. Mata belo Safiyah bertemu dengan mata pria itu. Dion. Safiyah yakin itu adalah teman satu geng waktu zaman kuliah dulu. Maaf. Dion mengambil barang yang terjatuh itu. Safiyah tak ingin menunjukkan identitas aslinya. Dia hanya tertunduk. Kamu mengenalku. Pancing Dion. Ingatan buruk yang membuatnya sadar bahwa dirinya punya banyak dosa di masa lalu. Maaf, aku pergi dulu. Safiyah menarik tangan Marwah. Safiyah huyai. Tegas Dion dengan lantang. Safiyah berhenti, tapi berat untuk menoleh ke belakang. Aku sangat mengenal mata indahmu, suaramu, dan aromamu, Sa. Apa kabar? Safiyah gemetar memegang tangan Marwah. Dia lekas pergi karena ingatan itu tidak boleh hinggap lebih lama. Marwah yakin sikap buru-buru Safiyah ada hubungannya dengan masa lalu. Sa, tadi siapa? Dia yang ada bersamaku waktu di klub malam itu. Apa dia berkomplot dengan Ananta? Aku tidak pernah bertemu lagi dengannya setelah skandal dan aku dikeluarkan dari kampus. Marwah merangkul Safiyah. Sudahlah, ada banyak hal indah yang bisa kamu ingat. Anggap saja hal buruk itu adalah bagian dalam hidup yang hanya bisa jadi pelajaran hidup. Safiyah sungguh lega berada di dekat orang-orang yang konsisten mengingat Tuhannya di saat situasi sulit sekalipun. Gil menyisihkan waktunya yang padat dan sibuk untuk menemani istri yang sedang mengidam. Terima kasih sayang. Kamu mau nemenin aku berburu es krim durian. Untung saja kamu gak nyuruh aku yang buat, sayang. Gil merangkul Safiyah keluar dari mobil. Mereka berjalan ke kafe dengan konsep terbuka. Tidak terlalu jauh dari rumah keduanya. Gil menarik kursi untuk Safiyah bisa duduk. Mengecup kening sang istri dan memesankan menu yang diidamkan sang istri. Kamu gak capek mas? Ini kan sudah sore. Energi aku sudah kembali di charger. Kalau sama kamu. Duh gombalannya. Safiyah duduk di dekat Gil. Meletakkan kepala ke bahu sang suami. Bagus banget ya pemandangan hijau di taman. Gil merangkul sang istri. Safiyah hening menatap tanaman hijau yang tertata bertingkat di taman.
Mas, aku penasaran siapa sih peneror yang jadi perusuh selama ini. Kamu sudah janji loh mau mengatakan siapa orangnya waktu itu. Gil menoleh ke samping. Yusuf. Gil menoleh ke samping dan mendapati sosok pria berewokan itu. Yusuf. Ya Allah, masa sih Mas Yusuf yang tega neror seperti itu? Ada apa membicarakanku? Yusuf menghampiri pasangan suami istri itu. Retina Safiyah kian membesar. Ternyata pria berparas Timur Tengah itu ada di sana juga. Penuturan Gil menjadi ambigu. Apakah pria baik itu punya sisi gelap yang membahayakan orang lain? Safiyah tak melihat sisi buruk dalam diri Yusuf. Siapa yang menyuruhmu duduk di situ? Gil mengetatkan rangkulannya pada Safiyah. Seolah sang istri adalah berlian yang harus dijaga sebaik mungkin. Yusuf menyeringai. Apa kamu sering membuntuti istriku? Setiap ada istriku, kamu juga ada. Menyebalkan, ketus Gil sambil mengecup pipi istrinya. Safiyah sudah tidak bisa berkata-kata jika mode cemburu Gil kumat. Yusuf menyaksikan betapa Gil memperlakukan Safiyah begitu berbeda sekarang. Dulu Gil cukup arogan pada istrinya. Kenapa masih di sini? Kita tidak ada urusan pekerjaan. Mau menonton kemesraan kami. Gil berkali-kali memamerkan bahwa dia adalah pemilik sah dahi istrinya dengan mendaratkan bibir di sana. Jiwa jomblo dalam diri Yusuf bergejolak. Namun, dia tak jemu memandang kemesraan itu. Makanya cari istri. Atau mau aku carikan istri untukmu Tuan Yusuf? Gil masih dengan sikapnya yang angkuh tak peduli dengan perasaan pria berewokan itu. Yusuf hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Syukurlah sekarang Safiyah tidak pernah lagi aku melihatnya keluar. Dengan mata bengkak. Maksudmu? Gil masih meledak. Mas. Safiyah mengelus dada sang suami supaya lebih tenang. Safiyah merasa kalau Gil selalu emosi tingkat tinggi kalau berada di dekat Yusuf. Padahal mereka rekan bisnis. Aura persaingan terpancar jelas di mata mereka. Yusuf memperhatikan cara Safiyah menenangkan suaminya yang begitu buas saat marah. Ia tergelak. Tuan Gil, kalau Anda merasa saya adalah saingan, itu suatu kehormatan. Yusuf semakin memancing amarah Gil yang tak punya kontrol itu. Deru napas Gil terasa panas. Untung saja pelukan Safiyah mendinginkan sang suami. Pergilah sebelum aku membuatmu masuk rumah sakit. Aku sedang menikmati sore bersama istriku. Yusuf berdiri. Semoga kalian menikmati makanan di kafeku. Ia mengedipkan mata. Gil membulatkan matanya. Ternyata kafe yang menjual menu yang diidamkan Safiyah adalah milik Yusuf. Tuh kan Mas, kamu suuzon lagi. Istighfar gak? Astagfirullah. Gil mengusap wajahnya. Hanya saja Safiyah masih merasa penasaran apakah benar bahwa Yusuf adalah si peneror itu. Namun, dia enggan bertanya karena tidak ingin merusak momen berdua. Yusuf duduk di pojok sendirian. Dia setiap sore memang berada di sana untuk bersantai sebelum pulang ke rumah. Saat memperhatikan suami istri yang ada di depan sana, ada keinginan untuk memiliki pasangan. Namun, dia sulit untuk klik dengan mudah pada seseorang wanita. Sayang sekali dia sudah ada yang punya. Yusuf menghela napas lalu fokus dengan ponselnya. Hari demi hari Safiyah Hatam mengenal suaminya. Baik dan buruknya ia terima. Dengan penuh cinta. Sayang, apa aku harus mengenakan pakaian serba pink? Protes Gil yang sudah masuk dalam klan suami takut istri. Safiyah manyun. Jadi kamu keberatan? Bukan begitu, seumur hidupku aku tidak pernah mengenakan pakaian warna pink. Safiyah berhenti memasangkan dasi warna putih di atas kemeja pink yang dikenakan Gil. Ini tuh bukan mauku,
Tapi kamu kan tahu, sayang. Aku lagi ngidam. Gil memejamkan mata. Mengelus perut Safiyah yang mengandung benihnya. Nak, papa mohon jangan minta yang aneh-aneh ya. Safiyah nyengir. Sayang, kamu pakai apa saja tampan sekali. Dia mengalungkan tangannya di leher sang suami. Apa hadiah untukku yang sudah mewujudkan keinginan ngindam absurdmu? Kap. Safiyah berjinjit dan menempelkan bibir di pipi sang suami dengan pejaman mata. Cuma itu. Satu alis Gil terangkat. Kap. Bibir Gil dibungkam dengan bibir indah Safiyah. Mata mereka saling bertemu dan bersuara lewat pandangan betapa keduanya berusaha memahami satu sama lain. Gil bisa merasakan kehangatan yang mengusir embun di pagi itu. Terima kasih sayang. Aku akan menghubungimu setelah tiba di kantor. Besok aku mau Mas pakai ungu terong ya. Apa? Gil mendelik. Ungu terong maksudmu? Aku lagi suka ngeliat Mas pakai pakaian yang berwarna cerah. Soalnya Mas kayak hidupnya suram pakai hitam terus. Gil mendesah. Sekalian saja kamu suruh aku pakai daster, sayang. Oh Mas mau pakai daster? Nanti aku belikan. Gil mencoba bersabar kalau Safiyah lagi kumat mode polosnya. Aku harus berangkat kerja dulu. Ingat kalau mau kemanapun, jangan sendiri. Aku sudah menyewa bodyguard untuk menemanimu. Siap. Safiyah memberi hormat pada suaminya.